Selamat siang Pak. Kami dari Sekolah SMA Negeri 4 Binjai ingin mewawancari Bapak terkait tugas sekolah kami. Jadi kalau sebelum kita lanjut Pak, boleh kita perkenalan dulu? Nama saya Jessica Pratama Tampul. Perkenalkan, nama saya Daniel Alexander Silwani. Saya Alvin Aprilia Kusubur. Nama saya Dewi Sri Utami. Saya Iktara Miuliarito. Saya Abdul Hafiz Al-Qadir Khalid, Sarjana Perikanan, selaku Kepala UPTD Balai Benih Ikan, Dinas Ketahanan Pangan dan. Apakah yang cerita sedikit tentang cara membudidayakan lele? Sebelum kita berbicara pemeliharaan, itu kita ada yang namanya kegiatan pemeliharaan induk. Di mana pemeliharaan induk itu kita memberikan pakan sebanyak 3% dari bobot total induk. Ya kan? Kemudian kita ada manajemen kualitas air. Nah itu kita untuk memeriksa kualitas air itu biasanya kita setiap 1 minggu sekali. Kemudian selama kita pemeliharaan induk, pas saat hendak melakukan pemijahan ikan, nanti kita kegiatan selanjutnya adalah persiapan wadah perkawinan. Atau dalam bahasa kita namanya persiapan wadah pemijahan. Wadah pemijahan siap, baru kita melakukan seleksi induk. Ya, seleksi induk itu tujuannya untuk memilih induk jantan dan betina yang siap untuk dilakukan, untuk dikawinkan atau dipijahkan. Biasanya induk jantan ikan lele yang siap untuk siap dipijahkan itu ure genitalnya berwarna merah muda, kemudian panjang ure genitalnya itu alat kelamin ya. Panjang ure genitalnya itu melebihi pangkal sirip anal atau sirip anus. Kemudian dia tidak cacat dan bergerak aktif dan normal pergerakannya. Kemudian untuk betina ditandai lubang ure genitalnya berwarna merah agak pekat, merah hati gitu kan. Kemudian perutnya besar dan lunak lembut. Beda besar karena kenyang, beda besar karena ada. Tapi kalau kita melakukan pemijahan secara alami, selesai itu kita seleksi, langsung kita masukkan ke wadah pemijahan dan kemudian pemijahan secara alami. Sedangkan untuk pemijahan semi buatan, kita suntikan hormon gonadotropin itu atau hormon yang kelenjar, hormon yang berasal dari kelenjar di bawah otak atau kelenjar hipofisa namanya. Ya. Untuk dosisnya 0,5 ml per kilogram induk betina. Sedangkan untuk jantan 0,25 ml per kilogram induk. Selang 10 sampai 12 jam induk betina disuntik yang kedua kalinya dan induk jantannya kita suntik bersama pada penyuntikan kedua. Kemudian kita biarkan selama 8 jam ya. Setelah 8 jam induk betina kita stripping. Di stripping itu mengurut ditusuk bagian perut betina untuk mengeluarkan telur. Nah, setelah kita lakukan pengadukan pencampuran antara telur dengan sperma, kita tebar telur tadi di wadah penetasan. Kalau memang dia bagus pembuahannya, 24 jam telur akan menetas menjadi larva. Selama 3 hari larva tidak diberi makan karena larva masih mengandung cadangan makanan yang berasal dari kuning telur dari telur itu sendiri. Paham? Kemudian pada hari ketiga sorenya ya, si larva kita kasih makan berupa rebusan kuning telur ayam. Pada hari keempat larva ikan lele mulai makan artemia. Itu artemia sampai hari kelima. Pada hari keenam benih larva ikan lele sudah dikatakan benih, maka
makanannya kita ganti dengan cacing sutra atau cacing merah atau cacing rapun, sama itu ya. Nah itu sampai umur 14 sampai 21 hari menggunakan cacing merah. Kemudian biasanya umur 14 hari itu benih sudah kita sortir atau sortir itu dikatakan pemisahan ukuran. Kita pisahkan ukuran yang kecil, yang sedang dengan yang besar. Itu namanya menyortir ya. Dari hasil penyortiran baru kita lanjut yang namanya kegiatan pendederan. Itu pendederan itu pemeliharaan dari fase benih menuju ikan dewasa. Benih yang siap tebar untuk kegiatan budidaya itu ukuran 2 inci. Nah, dari telur sampai ukuran 2 inci itu bisa memakan waktu 50 sampai 60 hari atau 2 bulan. Dan dari umur 2 inci, dari ukuran 2 inci untuk dilakukan pembudidayaan untuk ukuran konsumsi itu makan waktu 2 bulan. Nah itu makanannya sudah pelet. Yang namanya lingkungannya adalah air, berarti kita merawat lingkungannya, yaitu air. Sebenarnya kita membudidaya ikan ini bukan ikan yang kita pelihara, tapi lingkungan yang kita pelihara, yaitu air. Karena kalau ada air udah nggak sesuai dengan lingkungan si ikan nggak mau makan, ikan lemas, stres, akhirnya. Untuk penjualan apa ada ukuran yang ditentukan? Ya, mereka untuk ukuran kedinasan itu ya ukuran celele kedinasi itu mereka minta sekilo 8, sekilo 7. Artian 1 kilo itu 3 ekor atau 8 ekor. Jadi pemijahannya, wadah pemijahan kita menggunakan fiber, ya. Fiber. Nah untuk yang alami sama semi buatan kita menggunakan substrat telur menggunakan ijuk untuk tempat telurnya. Jadi itu prosedurnya ya. Kalau untuk pemijahan berapa ekor induk yang dipakai Pak di sini? Karena wadah kita terbatas, kita setiap pemijahan itu 1 pasang. Oh, 1 pasang aja. Karena 1 pasang ini kadang nggak tampung. 15 kali berapa? Untuk kolam induk 15 kali 10. Untuk kolam Ya, makan sesuai ini 2 kali 1. 2 kali 1.